Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 403, Rahasia Tombak Perang Naga Hitam. Ini adalah kultivator dari Menara Dewa Api dengan kekuatan setingkat Kaisar. Larry adalah anak Dewa Api, dan kemungkinan besar akan diperhatikan oleh dunia atas. Menara Dewa Api tentu tidak akan membiarkan dia mati di sini. Kekuatan seorang kultivator setingkat Kaisar sangat menakutkan. Hanya dengan gerakan sederhana, aku merasa jiwaku bergetar. Kultivator dengan kekuatan setingkat Kaisar yang tiba-tiba muncul tadi tidak ada yang melihat jelas wujudnya. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak bisa berhenti membicarakannya. Selain dewata iblis yang sangat tinggi dan tidak terjangkau, kultivator Kaisar bela diri di dunia tingkat rendah dianggap sebagai puncak dari latihan bela diri, berdiri di puncak para kultivator bela diri. Di atas panggung pertempuran, Luo Xiu juga merasa sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa seiring dengan peningkatan kekuatannya, jaraknya dengan para kultivator Kaisar bela diri juga semakin kecil. Saat ini, kekuatannya sudah bisa menyamai tingkat 9 patriark. Dia mengira bahwa meskipun dia melawan kultivator Kaisar bela diri, meskipun tidak menang, setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, adegan di mana kultivator tingkat Kaisar itu dengan mudah menghancurkan pedang perang dengan satu jari, membuatnya sadar bahwa dia terlalu meremehkan kekuatan kultivator tingkat Kaisar. Diketahui oleh semua orang bahwa semakin tinggi tingkat dalam latihan bela diri, setiap tingkat memiliki perbedaan yang semakin besar. Misalnya, perbedaan antara Pangeran Bela Diri tingkat 9 dan Santo Bela Diri tingkat 1, terlihat hanya satu tingkat kecil, tetapi perbedaannya lebih besar daripada perbedaan antara Penguasa Bela Diri tingkat 9 dan Pangeran Bela Diri tingkat 9. Patriark tingkat 9 dan Kaisar Bela Diri juga sama, terlihat hanya selangkah lagi, tetapi banyak kultivator yang berhenti di langkah ini dalam waktu yang tak terhitung. Beberapa tahun terakhir, peningkatan kekuatan yang pesat membuatku sedikit sombong. Wajah Luo Xiu menunjukkan sedikit senyum mengejek diri sendiri. Lalu tanpa peduli apakah ada yang ingin menantangnya, dia langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang dari panggung pertempuran. Dia tidak pergi ke ruang meditasi, melainkan meninggalkan Menara Dewa Kegelapan menuju kota Dewata. Aku ingin pergi ke alam hukum asal-usul. Luo Xiu memasuki kuil kegelapan, matanya tertuju pada lelaki tua berjubah hitam. Bahkan seorang kultivator setingkat Kaisar ingin memasuki alam hukum asal-usul untuk berlatih, juga harus datang ke sini. Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu tanpa emosi sedikit pun. Dia melihat Luo Xiu sekilas. 3.000 nilai pembunuhan untuk masuk ke alam hukum asal-usul selama 1 tahun. 1 tahun, Luo Xiu mendengar ini, matanya berbinar. Jika memiliki cukup kesempatan, dia percaya bahwa dalam 1 tahun, dia bisa meningkatkan tingkat hukumnya ke tingkat dasar. Setiap orang yang pertama kali masuk ke alam hukum asal-usul adalah 3.000 nilai pembunuhan untuk 1 tahun, kedua kali 6.000 nilai pembunuhan untuk 1 tahun, ketiga kali 12.000 nilai pembunuhan untuk 1 tahun, dan seterusnya. Orang tua berjubah hitam itu berbicara dengan dingin. Kapan memilih untuk masuk ke alam hukum asal-usul, tergantung pada pertimbanganmu sendiri. Tidak perlu pertimbangan, aku ingin masuk sekarang. Luo Xiu berkata tanpa ragu. Dia ingin segera meningkatkan tingkat hukumnya ke tingkat dasar. Hanya dengan cara ini dia bisa memiliki sedikit kemampuan untuk melindungi diri di hadapan kultivator Kaisar bela diri. Seperti yang kau inginkan, orang tua berjubah hitam itu menunjuk ke depan patung Dewa Kegelapan. Di lantai sana terukir jejak formasi yang rumit. Luo Xiu berjalan menuju tempat itu sesuai perintah. Formasi yang terukir di lantai sangat mendalam, melampaui pemahamannya, tetapi dia bisa menebak, sepertinya itu adalah jenis formasi teleportasi. Wuz, seberkas cahaya hitam menyala, tubuh Luo Xiu segera tenggelam dalam cahaya itu, ruang langsung bergetar dan berputar, dan tubuhnya menghilang. Saat Luo Xiu membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di ruang yang gelap tanpa batas. Dia melepaskan indera kesadarannya, tetapi tidak merasakan adanya hukum sama sekali, membuatnya bingung. Tanah di bawahnya terasa seperti menginjak kekosongan. Mengapa di alam hukum asal-usul tidak ada rasa hukum? Luo Xiu penuh kebingungan. Dia mengaktifkan metode latihannya, melepaskan aura hukum kematian dari tubuhnya. Saat itu, dia merasakan adanya aura misterius dalam kegelapan tanpa batas, beresonansi dengan aura hukumnya. Aura misterius ini dalam dan luas, seolah bisa menampung segalanya. Aura hukum asal kematian, wajah Luo Xiu berseri-seri. Jelas bahwa ruang gelap ini sangat istimewa. Harus melepaskan aura hukum diri sendiri, baru bisa membuat aura asal hukum yang tersembunyi beresonansi dengan diri sendiri.
Meskipun manik kehidupan dan kematian juga mengandung misteri hukum asal, tetapi hukum asal yang terkandung terlalu dalam, Luo Xiu tidak bisa memahaminya. Namun, aura hukum asal kematian yang muncul dalam kegelapan ini lebih jelas, dari yang dangkal ke yang dalam, membuatnya bisa merasakan misteri hukum asal secara langsung. Waktu berlalu tanpa terasa, Luo Xiu sepenuhnya tenggelam dalam pemahaman hukum asal kematian. Dia benar-benar mengalahkan anak dewa api Leri. Di lantai 3 menara dewa kegelapan, Groove sangat terkejut mendengar kabar ini. Aku juga tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Kultivasinya hanya meningkat satu tingkat kecil. Seharusnya peningkatan kekuatan tidak terlalu besar, yang berarti sebelumnya dia sama sekali tidak menunjukkan kekuatan sejatinya. Kata Lina dengan tubuhnya yang menawan. Dia sudah mencapai kekuatan yang mampu mengalahkan patriark tingkat akhir pada tahap Santo Bela Diri tingkat 6. Jika dia mencapai tingkat patriark, dia akan sangat sulit dikalahkan di bawah tingkatan kaisar. Bahkan, jika dia mencapai tahap akhir patriark, dia mungkin bisa melawan kaisar bela diri. Groove dan Lina adalah kultivator tingkat kaisar bela diri yang ditugaskan untuk menjaga menara kegelapan. Selain bekerja sama dengan kultivator dari kuil dewa lainnya untuk mempertahankan ketertiban dan aturan menara suci, mereka juga bertugas memilih bakat-bakat unggul dan memberikan perlindungan dalam batas tertentu. Seperti ketika Leri hampir dibunuh oleh Luo Xiu, seorang kultivator tingkat kaisar tiba-tiba turun tangan dan menyelamatkannya. Talenta seperti ini harus kita temui, kata Groove. Dia tidak ada di menara kegelapan, dia sudah pergi ke kuil kegelapan, kata Lina dengan alis berkerut. Dia pergi ke kuil kegelapan, apakah itu berarti? Ya, nilai pembunuhannya sudah mencapai 3.000, sepertinya dia pergi ke alam hukum asal-usul, jawab Lina. Anak ini, Groove menghela napas, dia masih di tingkat Santo Bela Diri, memasuki alam hukum asal-usul sekarang adalah pemborosan. Untuk seorang kultivator patriark yang memiliki umur ribuan tahun, 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Ketika Luo Xiu keluar dari alam hukum asal-usul, auranya telah berubah drastis. Auranya dalam seperti jurang, setiap gerakannya tampak menyatu dengan hukum alam. Tingkat kecil dari hukum, setiap gerakan menyatu dengan hukum, ini adalah tanda bahwa tingkat hukumnya telah mencapai tahap kecil. Selain peningkatan dalam tingkat hukum, kesadarannya juga telah mencapai tingkat 5 patriark. Selain itu, saat memahami kekuatan hukum kematian asal, Luo Xiu mencoba beberapa teknik tempur dengan tombak perang naga hitam. Saat itulah, terpengaruh oleh aura hukum kematian asal, dia menemukan rahasia tersembunyi dari tombak perang naga hitam. Dia merasakan 9 lapisan pembatas dalam tombak perang naga hitam, masing-masing sesuai dengan tingkat hukum kematian yang harus dipecahkan. Menguasai awal, tengah, akhir, tahap kecil awal, tengah, akhir, tahap besar awal, tengah, dan akhir. Dengan tingkat hukumnya yang berada di tahap kecil awal, dia bisa memecahkan 4 lapisan pembatas pertama. Setelah memecahkan 4 lapisan pembatas, Luo Xiu bisa merasakan kekuatan tombak perang naga hitam menjadi lebih kuat, hampir mencapai tingkat harta spiritual. Kekuatan harta spiritual umumnya hanya bisa dikeluarkan oleh kultivator tingkat kaisar. Namun, tombak perang naga hitam adalah harta bawaan alam, sehingga memiliki keunikan yang tidak terlalu bergantung pada tingkat kekuatan tetapi lebih pada tingkat hukum. Artinya, selama tingkat hukummu cukup tinggi, kamu bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari tombak ini, tanpa terlalu tergantung pada tingkat kekuatanmu. Penemuan ini membuat Luo Xiu sangat bersemangat, karena dengan tingkat hukumnya yang mencapai tahap kecil, dia bisa menggunakan tombak perang naga hitam hingga setara dengan kultivator patriark biasa. Secara keseluruhan, meditasi di alam hukum asal-usul kali ini memberikan Luo Xiu banyak manfaat. Jika bukan karena pengaruh aura hukum kematian asal, dia mungkin tidak akan menemukan rahasia tombak perang naga hitam dalam waktu dekat. Tombak perang naga hitam ini dia dapatkan dari tangan keluarga Wu di alam bintang luar. Jika mereka tahu rahasia yang tersembunyi dalam tombak ini, mereka pasti akan sangat menyesal. Jika aku bisa kembali ke alam hukum asal-usul untuk berlatih 1 tahun lagi, tingkat hukumnya pasti bisa mencapai tahap kecil tengah, pikir Luo Xiu. Namun, dia tahu bahwa untuk masuk lagi ke alam hukum asal-usul, dia harus mengumpulkan 6.000 nilai pembunuhan. Seorang patriark biasanya memiliki beberapa ratus hingga 1.000 nilai pembunuhan. Terlihat mudah untuk mengalahkan beberapa patriark dan mengumpulkan nilai tersebut, tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Menara suci memiliki aturan, dengan 2 kubu utama, kuil cahaya dan kuil kegelapan, yang menjaga ketertiban dan tidak akan membiarkan siapapun seenaknya mengambil nilai pembunuhan orang lain. Setelah mencapai tingkat patriark, kebanyakan orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk masuk ke alam hukum asal-usul. Beberapa memilih untuk terus berlatih di menara suci, sementara yang lain memilih untuk pergi, karena tempat pelatihan paling berharga di menara suci adalah alam hukum asal-usul. Banyak kultivator datang ke sini dengan tujuan untuk masuk ke alam hukum asal-usul. Setelah berpikir sejenak, Luo Xiu memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Dia tahu bahwa setelah pertarungan dengan Leri,
Dia pasti telah menarik perhatian para kultivator tingkat kaisar. Meskipun dia tidak takut identitasnya sebagai Luoke terungkap, dia tetap ingin menghindari masalah yang tidak perlu. Ketika Luo Xiu keluar dari kuil kegelapan dan bersiap untuk meninggalkan kota Dewata, sebuah suara masuk ke telinganya. Luoke, datanglah ke lantai 3 menara kegelapan. Suara itu tenang, tetapi mengandung otoritas yang tidak bisa dilawan.